Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal tentang persamaan eksponen. Contoh soal yang pertama, 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 di sini kan sebagai bilangan pokok atau absis. Karena bilangan pokoknya sama, maka yang harus kita lakukan adalah mencoretnya aja langsung si bilangan pokoknya ini. Jadi langsung aja dicoret 2-nya. Kita dapat 3x plus 1 sama dengan 4. Lalu kita eksplisitkan x-nya, jadi 3x sama dengan 4 dikurangi 1 ya. X-nya sama dengan 4 kurangi 1, 3 dibagi 3, 1. So, himpunan penyelesaian untuk persamaan di atas adalah 1. Dengan catatan, absis atau bilangan pokoknya itu sama. Jadi, si eksponennya aja yang kita fokuskan di sini. Oke, itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, di sini absisnya masih sama. Bilangan pokoknya adalah 3 ya. Kita bisa coret aja 3 aja. Di sini 2 itu sebagai nomor soal ya. Karena absis atau bilangan pokoknya sama, maka langsung kita eksekusi. Di sini 2 min x sama dengan x plus 4. Yuk, kita kumpulkan x-nya. Di sini ada min x. Pindah ruas ya, jadi min x di sini 4. 2-nya pindah ke sini ya. Jadi min 2. Terus di sini min x dikurangi x. Min 2x. Ini 2 ya. So, x-nya berapa? 2 dibagi min 2 sama dengan min 1. Jadi, himpunan penyelesaian untuk persamaan pada nomor 2 itu adalah min 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh soal nomor 3. Kita pindahin ke sini aja nih. Nah, contoh soal nomor 3 itu agak sedikit berbeda dengan yang contoh soal 1 dan 2. Kenapa? Karena di sini kita akan melakukan pemisalan. Lah, ini susah sekali untuk dipindahkan. Why? Oke lah, langsung saja. Jadi kita harus melakukan suatu modifikasi ya. Di sini ada 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x plus 1 min 8 sama dengan 0. Kita akan sangat membutuhkan sifat eksponen. Materinya itu di awal pertemuan banget ya untuk sifat-sifat eksponen. Oke, kita fokuskan di sini ada 2 pangkat 2x, di sini ada 2 pangkat x plus 1. Kita akan membuat suatu bilangan pokok dengan eksponen yang sama. Sedangkan di sini eksponennya itu kan 2x. Di sini eksponennya x plus 1. Beda ya. Tapi di sini ada persamaannya dia sama-sama mempunyai x. Oke, kita modifikasi jadi bagaimana? Jadi seperti ini. 2 pangkat x gitu ya. Karena di sini pangkat 2x, jadi kita akan mengubah bentuk tetapi tidak akan mengubah nilai. Kalau dalam eksponen 2 pangkat x dipangkatkan 2 itu kan hasilnya 2 pangkat 2x. Coba ingat-ingat lagi ya untuk sifat eksponen. Di sini lihat ya. Nah, yang ini
2 pangkat 2x itu sama dengan 2 pangkat x dipangkatkan 2. Jadi ketika suatu eksponen dipangkatkan kembali, berarti dia itu dikali ya. Oke, paham ya sampai sini? Mudah-mudahan paham. Selanjutnya, di sini ada 2 pangkat x plus 1. Di sini ada penjumlahan. Berarti kalau penjumlahan, ada absis atau bilangan pokoknya ditulis lagi. Gimana sih maksudnya, Bu? Oke, jadi gini. Ditambah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Paham nggak sampai sini? Jadi, 2 pangkat x plus 1 itu sama dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Jadi, kalau misal ada bilangan pokoknya sama, maka eksponennya itu dijumlahkan. Gitu. Mudah-mudahan paham ya? Oke, jadi ingat kita mengubah bentuk tetapi tidak mengubah nilainya. Untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaan eksponen ini ya. Selanjutnya tulis ulang min 8 sama dengan 0. Oke, kita dapat bilangan pokok dengan eksponen yang bilangan pokok yang sama ya. Eksponennya juga nih disamakan. 2 pangkat x, ini 2 pangkat x. Setelah kita memodifikasi persamaan tersebut, kita bisa memisalkan. Jadi di sini pakai pemisalan ya. Misal 2 pangkat x-nya itu adalah y. Jadi di sini menggunakan pemisalan. Misal y itu sama dengan 2 pangkat x. Maka apa yang terjadi? Kita ubah semua yang ada 2 pangkat x-nya menjadi y gitu. Jadi kayak gini. 2 pangkat x-nya itu tadi diganti jadi y. Y pangkat 2 ditambah, ini y kan ya. Ini 2 pangkat x itu y. Ini 2y berarti. Oke. 2y dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kalau udah bentuknya jadi persamaan kuadrat kayak gini, kita bisa langsung aja memfaktorkannya. Di antara kalian pasti masih bingung atau banyak ya yang kesulitan untuk memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Oke, saya kasih triknya. Yang pertama, di sini koefisien y kuadrat ya. Koefisiennya itu kan 1, berarti berapa kali berapa yang hasilnya 1? Tidak lain tak bukan adalah 1 kali 1 ya. Kita tulis di sini. Disebutnya kotreta. Untuk mencari faktor ya. 1, 1. Terus di sini ada 8 sebagai konstanta. 8 itu berapa kali berapa yang hasilnya 8. 1 kali 8 dan juga 2 kali 4 ya. Nah, karena di tengah-tengah itu ada 2, berarti kita akan pilih 2 dan 4 faktor dari 8. Oke, kita tulis di sini 2, di sini 4. Apa yang kita lakukan? Di sini kali-kalinya tapi kali silang ya. Kayak gini. 1 dikali 4, 4, 1 dikali 2, 2. Nah, hubungannya gimana 2 dengan 4? Karena di sini hubungannya gimana? Karena di sini si koefisien y-nya itu adalah 2, maka 2 dan 4 dijumlahkan hasilnya harus 2. Berarti siapa yang positif, siapa yang negatif gitu. Jadi 2 ini operasinya penjumlahan ya. 2 ditambah 4 jelas 6. Gak mungkin ya. Berarti harusnya di situ tuh minus ya. Min 2 ditambah 4. Kalau min 2 ditambah 4 itu hasilnya positif 2 di sini. Nah, yang jadi patokannya minus sama positifnya itu, min sama plusnya itu kita pindahkan ke atas. Kayak gini. Min 2 di sini positif 4. So, yang jadi faktornya tuh ini. Ini sebagai
koefisien dari X ya, yang bagian atas itu koefisien dari X-nya. Oke, kita tulis di sini X min 2 X plus 4 sama dengan 0. Kayak gitu ya. Kalau udah kayak gini gampang sih ya. X-nya jadi positif 2 dan X yang kedua adalah min 4. Ini bukan suatu himpunan penyelesaian, tapi berupa X karena di sini X-nya itu adalah sebuah konstanta ya. Maka kita kembalikan lagi si Y sama dengan 2 pangkat X-nya itu. Sorry, I am so sorry. Di sini bukan X, ternyata Y. Oh my god. Maaf. Ganti. Ya, kekeliruan dalam variabel. Ini ya. Oke, ini kita ganti aja. Sebenarnya ini Y gitu. Gak bisa move on dari si X. Oke. Y, karena kita akan mencari X ya. Jadi kita kembalikan untuk, jadi tulis Y-nya 2 dan Y-nya min 4. Untuk Y sama dengan 2. Maka 2 pangkat X, kan tadi Y-nya itu sama dengan 2 pangkat X ya. Berarti sama dengan Y sama dengan 2. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 gitu. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat berapa? 1. Kan ini si absisnya itu sama ya bilangan. Pokoknya sama. Berarti X-nya itu sama dengan 1. Itu untuk X yang pertama. X yang kedua, di sini, untuk Y-nya sama dengan min 4. Untuk Y sama dengan min 4. Maka 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, ada nggak tuh? Si absis terus dipangkatkan berapa yang hasilnya negatif? Gak ada kan ya, karena perpangkatan itu ini gak ada yang hasilnya negatif kayak gini gitu. Jadi dia tidak memenuhi. So himpunan penyelesaiannya itu adalah 1. Jadi yang memenuhinya itu adalah si X yang ini kayak gitu ya. Oke, untuk contoh soal yang ke-4 dan 5 di video selanjutnya. Terima kasih.